Maaf, di Indonesia gelar kiai, ustadz ini murah. Ayahnya kiai, anaknya juga jadi wariskan kiai, walaupun bodoh. Ini salah ini. Ya mungkin. Maaf teman-teman yang sudah haji, Pak Haji tiba-tiba jadi alim. Dari mana nih? Pergi haji 40 hari pulang jadi alim ulama, dari mana ceritanya? Hah? Harus bisa diubah nih. Khatibnya nggak bisa hadir, Pak Haji naik ceramah 2 kali turun, tidak mau tahu, tidak mau lagi bilang tidak tahu. Jadi alim, ada pengikutnya fanatik buta, kacau balau semuanya. Ini nggak bisa ini. Ini penyakit yang harus diperbaiki di Indonesia, fatal, rusak sekali ini, nggak boleh. Imam Malik rahimahullah ditanya 57 pertanyaan, beliau jawab cuma 27, 30 nggak dijawab. Orang bertanya, wahai Imam, Anda Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ini, ulama besar terkenal. Bahkan sanad hadis, kalau Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dikenal dengan sanad emas dalam ilmu hadis. Pasti sahih. Ditanya, kenapa Anda cuma jawab sekian? Anda kan seorang alim ulama. Apa yang dia bilang? Apa kau mau nanti hari kiamat kau datang pada saat saya jawab, asal jawab saja. Kamu datang hari kiamat mencekik leher saya di hadapan Allah lalu nuntut saya karena saya beritahukan yang saya tidak punya ilmunya? Enggak, saya enggak. Bila tidak tahu, tidak tahu. Sampai ulama mengeluarkan statement mengatakan tidak tahu setengah ilmu. Saya tidak tahu. Karena kapan kita ngomong sembarangan, kemudian itu tidak ada dalil, tidak ada buktinya, itu tanggung jawabnya berat hari kiamat. Kalau orang sudah lakukan gimana? Gimana cara perbaikinya? Sulit. Orang sudah terapkan, gitu kan? Maka ini hal-hal mendasar yang harus difahami. Makanya butuh dicari godok alim-alim ulama kita, ditonjolin, gitu kan? Kemudian dikeluarkan mereka sebagai pemimpin. Orang memang yang saleh, kelihatan. Dan ada ilmunya. Dalam ilmu hadis ada namanya ilmu rijal. Mempelajari tentang biografi orang. Bagaimana para ulama hadis tahu kalau ini hadis sahih? Dari mana dia tahu kalau hadis ini boleh diterima? Kenapa menonjol Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud? Kenapa mereka menonjol? Apa yang bisa jadi tolok ukur sehingga mereka terhormat dan terkenal? Ternyata ada ilmu rijal namanya. Ada ilmu mempelajari tentang biografi seseorang. Caranya adalah dicari tahu siapa dia, lahir di mana. Kalau kita lihat buku seperti misalnya Syiar A'lam Nubala, ada 43 jilid khusus bicara tentang biografi orang. Kita cari nama Abdullah, semua Abdullah ada di situ tuh. Abdullah dari zaman tabi'in, ya, zaman sahabat ditulis semua Abdullah bin Fulan, dari suku ini dia lahir di sini, itu namanya dijelaskan. Kemudian dicari tahu, gitu kan? Apa pendapat ulama tentang dia yang sezaman dengan dia, ulama-ulama yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagaimana pendapatnya tentang mereka ini. Kemudian dicari tahu siapa gurunya dan siapa muridnya. Dia belajar sama siapa saja dan siapa muridnya. Maka ternyata menonjol tuh, ini si Fulan Abdullah ini ternyata gurunya dia adalah sahabat Nabi Ka'ab bin Malik misalnya. Oh ini tabi'in yang terkenal nih. Gurunya dia bukan orang sembarang, sahabat Nabi. Murid-muridnya ada tabi'in yang besar. Seperti misalnya Hasan Basri, si Fulan. Oh ini berarti orang terhormat nih. Pendapat ulama tentang dia dipuji. Oh memang orang ini luar biasa, ahli ibadah, orangnya begini dan begitu. Maka ditonjolkanlah namanya di dalam buku, itu dipelajari, ini kandidat-kandidatnya semua, kandidat. Maka ini bisa dilakukan sebenarnya, biografi para ulama yang benar-benar alim ulama. Saya pernah, subhanallah, bukan pernah sih, berulang kali. Semoga Allah berikan hidayah. Saya juga tidak mengatakan diri saya pintar, saya juga seorang penuntut ilmu. Tapi apa yang saya lihat depan mata, bagi saya tidak layak gelar kiai dimiliki oleh teman-teman ini. Naik di mimbar, baca ayat, ayatnya salah. Cerita riwayat, hadis tidak ada riwayatnya. Kadang-kadang hadis lemah. Teriak-teriak seorang kiai di mimbar. Saya pernah sholat di salah satu masjid di Jakarta Timur ini. Kemudian saya sholat, lalu tiba-tiba dia naik di mimbar. Rasulullah SAW bersabda, di bulan Sya'ban disuruh naikkan nafkah buat istri. Ini dari mana hadisnya nih? Ibu-ibu sih senang saja, gitu kan. Tambah nafkah di bulan Sya'ban, tiap tahun naik dong, gitu kan. Enak bener nih. Tidak pernah ada hadis, dan ternyata hadis itu dimasukkan oleh para ulama dalam kitab khusus maudu'at, hadis palsu dari Nabi SAW. Kiai sampaikan di mimbar, yang hadir 1000-2000 orang. Coba bayangin gitu. Gelar ini dari mana bisa didapatkan? Gitu kan? Dalam kehidupan sehari-hari juga kelihatan, dari kehidupan rumah tangganya. Kadang-kadang kiainya pakai surban. Ini depan mata saya lihat sendiri. Anaknya masih gadis, nggak pakai jilbab, jalan sama-sama. Bentrok sekali antara ayah yang pakai surban dengan anak yang tidak pakai jilbab. Baik, minimal pakai jilbab, minimal. Kenapa nggak pakai jilbab? Masih kecil, gampang nanti.
Oh ini luar biasa kiai top ini. Nanti, gimana caranya nanti? Contoh saja, banyak kiai gelarnya luar biasa, dianggap alim ulama kukunya panjang. Kenapa pelihara kuku? Nabi SAW larang itu. Contoh saja hal kecil, para sahabat dulu dan tabi'in menilai orang itu bisa dipercaya kalau dia tidak melanggar yang makruh. Yang makruh tidak dilanggar, apalagi yang haram. Minum berdiri nggak pernah. Kalau ada seorang ulama hadis minum berdiri atau makan berdiri, hadisnya dari Sahih turun ke Hasan. Turun langsung drop hanya karena melanggar yang makruh. Bagaimana dengan orang yang melanggar yang haram? Bagaimana dengan yang membiarkan keluarganya tidak pakai jilbab? Bagaimana dengan di rumahnya masih penuh dengan musik-musik? Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur teman-teman sekalian.